Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Syah, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Kita kejar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini Pak Badani? Alhamdulillah sangat baik, sehat. Sehat. Lagi Baik Pak Badani, kita hari ini akan berdiskusi tentang kegiatan kita coaching pada hari ini. Kita berdiskusi bagaimana persiapan daripada Pak Badani untuk melakukan coaching pada hari ini. Dulu diceritakan Pak Badani sudah mendapatkan persiapan baik itu penilaiannya dan yang lainnya. Iya, kalau dari saya adapun persiapan yang saya lakukan berkenaan dengan kegiatan coaching hari ini, tentunya saya sudah mempersiapkan tentang alur tirta berkenaan dengan kesiapan, ataupun yang paling penting itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan nantinya yang saya ingin tanyakan kepada si coach itu di sini. Baik Pak Bahrani, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Bahrani kembangkan pada kalian? Tentunya di sini yang ingin saya kembangkan dari kompetensi coaching ini tentunya itu adalah nantinya tentang kehadiran penuh, kemudian tentunya juga saya nanti mendengarkan secara aktif kepada dari si coaching, kemudian dan tentunya saya nanti akan memberikan pertanyaan tentunya yang berbobot maksimal yang mungkin bisa nanti membuat si coaching itu bisa menyelesaikan dari permasalahan itu. Permasalahan psikoci. Iya, psikoci nantinya yang mungkin. Baik Pak Bahrani, untuk kompetensi yang ingin diobservasi nanti secara spesifik bagaimana tuh Pak Bahrani? Kalau secara spesifik mungkin tentunya karena saya sebagai seorang coach, tentunya saya harus mendengarkan secara aktif, mendengarkan apa yang disampaikan si coach tentunya. Kemudian juga dari saya pun saya tentunya juga harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tentunya. Untuk kecil lah. Iya, terhadap coach. Baik Pak Bahrani, selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada saat ini. Iya, kalau tujuannya tuh jelas, tentunya bagi si coach itu nantinya bisa menyelesaikan permasalahan yang nantinya dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Itu yang tujuan yang paling utama dari saya. Jadi nanti menggali potensi dari coachingnya langsung lah menyelesaikan masalah-masalah pada. Iya. Baik Pak Bahrani, mungkin ini pra observasi kita pada siang hari ini. Selanjutnya nanti silahkan Pak Bahrani untuk melakukan observasi, melakukan coaching langsung dengan coach. Nanti saya akan mengamati kegiatan tersebut Pak Bahrani. Ya, terima kasih kepada Bapak yang mungkin nanti memberikan pengamatannya, mungkin yang juga nanti mungkin sebagai masukan, memberikan masukan kepada saya karena Anda sebagai pengamat nanti. Artinya terima kasih sekali bersedia mengamati kami, yang mana nantinya mungkin bisa menjadi pelajaran yang mungkin lebih meningkatkan kepada saya karena saya sebagai coach. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bahrani. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Pak Jakir. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Cuman mungkin ada sedikit yang ingin saya diskusikan. Iya. Jadi ini Pak, jadi kami kan di SMP Endus Mai Pandan ini Pak. Jadi kami di lapangan itu anak-anak itu pas sekali main futsal. Di main futsal anak-anak itu sedangkan jam istirahat. Jadi waktu istirahat tuh Pak main futsalnya. Jadi waktu istirahat anak-anak itu selama 30 menit Dan siswa yang selalu mungkin sering bermain futsal futsal pada waktu jam istirahat. Iya. sampai lupa waktu lah. Sampai bahkan siswa itu lupa waktu Pak Jakir lah. Lupa waktu yang apa memang apa seharusnya nanti mungkin untuk kebutuhannya seperti itu. Iya. Nah, dari pertemuan kita ini Pak Jakir, mungkin apa rencana tujuan dari pertemuan itu dari Pak Jakir, yang diharapkan dari Pak Jakir dari pertemuan kita ini Pak Jakir, apa dulu yang Anda harapkan dari pertemuan kita ini dulu? Jadi dengan masalah yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini saya dapat inspirasi bagaimana caranya nanti supaya masalah itu bisa diselesaikan anak-anak, mudah-mudahan bisa memanfaatkan waktu istirahat itu supaya bisa maksimal untuk makan minum di kantin, atau mungkin bisa lah nanti anak-anak itu ada yang mau belajar di perpustakaan. Siswa Like. Ya baik Pak Jakir. Mungkin dari tujuan dari yang telah sudah disebutkan Pak Jakir tadi itu adalah intinya di sini bagaimana Pak Jakir nanti bisa siswa yang suka bermain futsal di waktu istirahat itu digunakan waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya membaca buku di perpustakaan karena kan perpustakaan ada di sana, kemudian dipergunakannya untuk bisa untuk ke kantin berbelanja atau makan, sehingga nanti kalaunya bel berbunyi atau sudah masuk ke kelas itu siswa tidak ada lagi yang mundar mandir, yang nanti siswa itu bisa yang dipikirkannya nanti kembali untuk waktunya itu terbuang karena kegiatan waktu istirahat itu digunakannya untuk bermain. Itu Pak Jakir maksudnya. Betul sekali Pak. Iya, Betul sekali. iya. Jadi kalau misalnya waktunya itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal, jadi anak-anak nanti sudah siap pas mau menerima pembelajaran. Itu Pak Jakir itu sudah berapa lama dikira Pak Jakir kegiatan siswa itu dilakukannya? Apakah misalnya dari sejak dari kapan, maksudnya lamanya? Apakah baru masuknya tahun ajaran tadi atau memang sudah lama kegiatan siswa itu dilakukan? Jadi untuk kegiatan itu yang anak-anak setiap istirahat full main futsal itu tepat waktu awal tahun ajaran baru tadi. Artinya yang dari dahulu itu memang tidak seperti itu. Tidak seperti itu Pak. Tidak seperti itu. Iya. Berarti dari tahun ajaran tadi mungkin ada yang mungkin faktor yang mempengaruhi sehingga mungkin siswa itu bisa seperti itu. Nah, dari sana mungkin dari Pak Jakir mungkin apa sebenarnya hambatan atau gangguan sehingga anak-anak atau siswa tersebut bisa melakukan kegiatan
yang seperti itu tadi maksudnya betul. Jadi kalau menurut pengamatan saya pribadi mungkin ya Pak, Iya. menurut pengamatan saya pribadi mungkin di sekolah kami ini juga kami belum memiliki fasilitas yang lebih lah untuk supaya anak-anak itu bisa refreshing. Jadi, sehingga kebanyakan anak-anak itu kalau mengekspresikannya itu lebih kepada main futsal. Mungkin nanti andai ada fasilitas-fasilitas lain, misalnya ada taman yang lebih banyak lah, atau mungkin ada tempat lorong belajar yang lebih menarik lagi, mungkin bisa lah anak-anak itu bukan hanya main futsal, tapi mungkin bisa sambil makan minum bercanda-canda di taman-taman itu Pak. Kalau menurut saya itu kan dari permainan futsal itu apakah ada sisi negatifnya Pak? Sebenarnya kalau misalnya dia main futsal sewajarnya waktunya sesuai proporsinya, mungkin tidak ada negatifnya Pak. Cuman ini kalau menurut pengamatan saya itu sudah termasuk yang berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena setelah mereka main futsal, yang harusnya waktu itu langsung masuk ke kelas, pas bel berbunyi harusnya langsung masuk ke kelas, itu mereka malah langsung ke kantin dulu. Waktunya ini berlebihan, menyita waktu yang harusnya minum, jadi minumnya telat, pas bel berbunyi baru ke kantin, pas gurunya masuk ada yang sambil makan minum di kelas. Jadi kegiatan pembelajaran mungkin terganggu Pak Jakir. Iya, Oh ya, terganggu. betul sekali itu Pak Jakir, sangat mengganggu kan. Nah, dari sana mungkin apa rencana Pak Jakir untuk mengatasi ataupun mencari solusi dari permasalahan tersebut? Jadi yang pertama, kalau menurut pengamatan saya, dan kebetulan saya di sini adalah sebagai wakil kepala sekolah, mungkin adalah sedikit punya wewenang untuk membuat jadwal supaya anak-anak itu bisa lah sedikit dibatasi, dikurangi jumlah atau frekuensi main futsalnya itu. Jadi mungkin ini sebagai siasat saja supaya mereka tidak berlebihan main futsal. Jadi mungkin nanti saya buat jadwal misalnya kelas 7A itu selama seminggu hanya 2 kali, seterusnya 7B, 8A, 8B, 9A, 9B masing-masing punya jadwal dalam seminggu itu hanya 2 kali, supaya tidak berlebihan lah. Mungkin itu apa namanya yang ingin direncanakan oleh Pak Jakir, menyusun jadwal itu tadi. Ya. Kira-kira kapan Pak Jakir bisa melakukan kegiatan gitu? Mungkin secepatnya bisa Pak. Ini bisa. Kebetulan saya sudah agak terbiasa memakai Canva, dan di Canva itu biasanya sudah ada template yang menarik. Mungkin di Canva itu nanti saya langsung nyusun jadwalnya. Mungkin dalam 1 hari ini sudah bisa. Wah, itu sangat bagus Pak Jakir, apalagi menggunakan aplikasi Canva itu mungkin nanti menarik minat dari siswa itu. Iya, Betul sekali. iya itu sangat bagus, luar biasa dari Pak Jakir ini solusinya ini. Baik Pak Jakir, apakah ada yang membantu Pak Jakir dari yang mungkin yang Anda rencanakan ke depan nanti? Jadi mungkin yang pertama sebagai pilar penegakan disiplin dan akhlak anak-anak itu rekan-rekan dari guru PAI, kemudian guru BKM dan guru BK. Nanti mungkin saya bekerja sama dengan 3 orang guru tersebut. Itu tadi menegakkan jadwal tadi Pak.
Jadi mungkin mereka yang 3 orang itu yang membantu saya bukan hanya menyusun jadwal, mengingatkan saya menyusun jadwal, mungkin mendisiplinkan, mengingatkan anak-anak itu bahwa jadwalnya ini yang akan diterapkan. Mungkin bagaimana keterlibatan kepala sekolah Pak Jakir? Mungkin untuk saat ini karena karena masalahnya ini tidak terlalu luas, mungkin insyaallah ini masih bisa diselesaikan dengan berempat antara saya dengan rekan guru PAI, PKN dan BK tadi. Wah, sangat luar biasa Pak Jakir, kolaborasi antara guru pendidikan agama Islam, guru PKN dan guru BK. Iya, sangat berkolaborasi. Nanti itu yang diharapkan sebenarnya Pak Jakir lah, supaya nanti bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Amin. Mungkin berkenaan dengan itu tadi Pak Jakir, karena mungkin tadi sudah disebutkan Anda bagaimana caranya. Jadi mungkin bagaimana perasaan Anda saat ini? Jadi alhamdulillah sekali Pak. Iya. Dari diskusi kita hari ini, saya betul-betul dapat inspirasi lagi, bukan hanya sekedar menyusun jadwal, tetapi alhamdulillah tadi kebetulan langsung dapat inspirasi bahwa supaya lebih efektif mungkin harus bisa berkolaborasi dengan rekan guru lain, terutama yang guru 3 orang tadi, guru PAI, guru PKN dan guru BK. Sangat inspirasi dan alhamdulillah saya sangat senang sekali. Iya, itu mungkin. Jadi mudah-mudahan kolaborasi Pak Jakir dengan teman-teman atau rekan-rekan sejauh itu bisa terus ditingkatkan. Amin. Jadi agar nantinya mungkin ke depan apa yang diharapkan dari Pak Jakir maupun sekolah itu bisa lebih baik lagi ke depan. Amin. Itu Pak Jakir. Iya, betul sekali. Iya, mungkin itu saja dari saya. Jadi bisa dari saya sebagai coach mungkin itu saja yang saya sampaikan. Artinya saya mohon maaf jika seandainya saya sebagai coach menyinggung pada saat Pak Jakir. Iya, terima kasih Pak Jakir. Kami terima kasih banyak. Iya, Terima kasih. sama-sama. Baik Pak Bahrani, Iya Pak. tadi alhamdulillah sudah melakukan coaching ya Pak Iya Pak. Bahrani. Iya Pak. Ada beberapa hal dalam pengamatan saya juga. Namun ini Pak Bahrani ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Bahrani. Siap Pak. Siap. Ya. Pertama, bagaimana Pak Bahrani hari ini tadi melakukan coaching? Apakah sudah sesuai menurut Pak Bahrani tadi dengan alur tirta yang ingin dikembangkan oleh Pak Bahrani tersendiri? Yang Pak Bahrani boleh diceritakan. Iya. Kalau dari saya, memang dari awal sudah saya sampaikan bahwa memang apa yang sudah saya lakukan itu sudah, menurut saya itu sudah sesuai dengan alur tirta, yang mana tadi sudah saya selalu mendengarkan menanyakan tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian mengidentifikasi, kemudian aksi, kemudian tanggung jawabnya itu Pak. Beliau dari Dari coachingnya. iya, Baik Pak Bahrani, tadi ketika telah observasi Pak Bahrani kan ingin mengembangkan, berfokus ini tadi kepada Joci untuk mengembangkan dirinya, artinya mencari solusi terhadap permasalahan. Mungkin Pak Bahrani tadi bisa menceritakan kembali pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang sudah ditanyakan ke Pak Bahrani. iya. Mungkin tadi sudah saya yang menanyakan beberapa pertanyaan mungkin terkait dengan
permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi, yang mana permasalahan tersebut ya mungkin nantinya bisa diselesaikan, tentunya permasalahan tentang siswa katanya yang waktu istirahat itu suka bermain futsal, sehingga waktu istirahat itu banyak dihabiskan untuk bermain futsal. Tetapi mungkin kata si coach itu mungkin kalau hanya bermain secara memang artinya itu dalam kategori kan permainan yang wajar, itu bisa dimaklumi. Tetapi mungkin di sini dalam artian permainan tersebut mungkin kurang pas dalam artian mengganggu dari kegiatan proses belajar mengajar. Artinya pada saat istirahat karena banyak digunakan untuk kegiatan cuma bermain futsal, sehingga waktu istirahat tersebut itu habis, sehingga waktu istirahat itu tidak digunakan sepenuhnya, misalnya untuk jajan di kantin sekolah, karena kan ada kantin sekolah. Sehingga nantinya pada saat proses pembelajaran siswa itu masih banyak yang waktu istirahatnya waktu ingin pembelajaran itu masih ada yang jajan di kantin masih, sehingga kadang gurunya sudah mau masuk, siswanya masih itu tadi masih menghabiskan makanannya. Nah jadi kan mengganggu dari proses pembelajaran. Nah sehingga dari pertanyaan-pertanyaan yang saya gali dari coach memberikan solusi bahwa kedepannya nanti akan dibuatkan penjadwalan, sehingga nanti mungkin ada khusus bagi siswa kelas yang lain, kelas-kelas yang lain mungkin nanti sudah terjadwal sehingga bisa melaksanakan kegiatan itu. Juga dilaksanakannya mungkin nanti pada waktu istirahat itu mungkin seperti kegiatan yang lebih bermanfaat, misalnya literasi, membaca buku di perpustakaan. Nah kemudian juga dari coach tadi menjelaskan bahwa nanti berkolaborasi dengan sebaik-baiknya, terutama kepada guru BK, guru pendidikan agama Islam, dan guru PKN, sehingga nanti mungkin tercapailah mungkin kesepakatan atau bisa mencapai bisa mengatasi dari permasalahan yang ada tadi, Pak. Itu maksudnya. Baik Pak Barani, dari 3 kompetensi yang ingin dikembangkan tadi kan, pertama kehadiran penuh, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lainnya ini ada beberapa catatan dari saya Pak Barani. Iya Pak. Yang dikonfirmasi ini dalam catatan saya Pak Barani sebagai coach sudah melakukan kehadiran penuh ya Pak ya, dan kemudian terlihat tadi di dalam percakapan terhadap coach sudah menggunakan alur tirta mengidentifikasi, kemudian juga coach memberikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana agar si coach ini membuat rencana tindak lanjutnya sendiri. Jadi Pak Barani, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Barani. Apakah tadi ketika melakukan coach Pak Barani ada hal yang ingin dikembangkan lagi setelah coaching pada hari ini? Mungkin berkenaan dengan yang ingin
dikembangkan nantinya. Saya ingin saya kembangkan, karena saya sebagai coach tentunya adalah yang lebih khusus ini berkenaan dengan pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena itu penting menurut saya bagi si coach ini itu, sehingga dia bisa lebih menggali lagi tentang cara mengatasi permasalahan atau solusi yang akan dihadapi seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu. Jadi Pak Bahrani ya, setelah melakukan observasi dan coaching dengan coach, Pak Bahrani di sini ingin mengembangkan lagi bagaimana nanti melakukan atau memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coach untuk mengembangkan potensi pada coach tersebut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Alhamdulillah Pak Bahrani, luar biasa hari ini Pak Bahrani. Itu saja nanti dari catatan kami dan di dalam observasi pada hari ini. Selebihnya semuanya sudah bagus, kemudian kehadiran penuh, kemudian lagi ini juga komitmennya terhadap coach membantu, kemudian kemitraannya juga sangat terlihat dengan suasana percakapan dan perbincangan yang terlihat bahagia, santai, dan tidak ada judgement terhadap si coach. Terima kasih Pak Bahrani. Kayaknya cukup sekian dari kita hari ini. Saya mohon maaf apabila di dalam observasi saya ada kekeliruan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Pak Bahrani lakukan dan harapkan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.